Shalom, selamat sore keluargaku. Puji Tuhan kita masih bisa melaksanakan persekutuan doa Rabu melalui jaringan ini bersama keluarga di rumah masing-masing. Dan itu tidak akan membuat kita lelah karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Dia juga yang selalu menopang kita. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Jangan Lelah nomor 250. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami semua. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama melaksanakan doa Rabu pada sore hari ini. Kiranya setiap rangkaian acara doa Rabu ini bisa berkenan di hadapan-Mu, dan juga firman Tuhan yang akan disampaikan berkenan di hadapan kami dan bisa menjadi pedoman untuk hidup kami juga Tuhan. Terima kasih, berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita percaya bahwa firman yang daripada Tuhan itu sangat nyata, firman-Nya juga sangat indah dan kekal. Kita akan menyanyikan firman hidup kekal nomor 236 sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Rindu aku kan
Selamat malam keluargaku, salam sehat untuk kita sekalian. Ketika kita memasuki bulan Desember, bulan di mana kita akan memperingati atau merayakan Natal, ya, kita sudah melihat ibadah minggu yang lalu sudah ada pohon Natal sebagai hiasan di gereja kita. Belum ditambah dengan ornamen-ornamen yang lainnya. Beberapa toko biasanya juga sudah membuat hiasan-hiasan. Di rumah sudah ada hiasan-hiasan Natal. Keluargaku, sejak dulu, sejak saya pertama melayani sepenuh waktu di tahun-tahun 2002, 2003 ketika saya menjadi pendeta asisten gembala sidang untuk melayani pemuda remaja, ada banyak pertanyaan-pertanyaan kritis yang dimunculkan di seputar Natal. Kenapa? Karena di luar kita, di luar sana, kita pun akan mendapati bukan tuduhan, saya menganggap positifnya, pertanyaan-pertanyaan tentang Natal. Ya, memang ujung-ujungnya tidak mempercayai. Khotbah minggu besok saya akan sedikit menyinggung tentang hal ini. Tidak mempercayai Yesus dan tidak mempercayai proses terjadinya Natal itu, kelahiran atau kedatangan Tuhan Yesus. Beberapa yang menjadi pertanyaan kadangkala adalah apakah benar tanggal 25 Desember itu kelahirannya Tuhan Yesus, persis seperti itu. Apakah benar tanggal 25 Desember itu persis kedatangannya Tuhan Yesus? Ada penggalian atau ada penelitian kalau kita melihat di Alkitab, rasanya tidak mungkin ketika musim dingin para gembala ada di padang menjaga ternak piaraannya ketika malaikat Tuhan datang. Nah, ada keberatan. Ada penelitian juga bahwa 25 itu sebenarnya diambil sebagai sebuah kesepakatan pada abad-abad berikutnya setelah Tuhan Yesus naik ke surga bahkan ya. Nah, sehingga ada banyak keberatan untuk merayakan Natal. Nah, saya mengambil jalan tengahnya, keluargaku. Artinya memang kita tidak bisa mengkultuskan tanggal 25 Desember sebagai tanggal persis Tuhan Yesus datang. Dan datangnya dalam bentuk manusia. Sehingga kadangkala ada beberapa teman kita yang menyampaikannya itu semacam selamat ulang tahun untuk Tuhan Yesus, seperti itu. Padahal Tuhan Yesus keberadaannya adalah kekal. Sebelum dunia dijadikan sudah ada. Itu memang tanggal atau waktu atau momentum ketika Tuhan Yesus berinkarnasi, menjelma menjadi manusia. Jadi keberatan di bulan Desember seperti itu. Nah, malam hari ini saya menyampaikan sebuah keberatan yang kaitannya dengan Desember atau Natal juga, yaitu bahwa kita sebagai orang-orang Kristen disangka kita mentuhankan manusia, yaitu Yesus atau Nabi Isa. Apakah benar seperti itu? Apakah kita mentuhankan? Mentuhankan itu berarti menjadikan Tuhan, menjadikan manusia menjadi Tuhannya kita. Ini kalau tidak lengkap mempelajari proses inkarnasi, pasti akan muncul seperti ini, bahwa kita menyembah manusia, kita menjadikan manusia Yesus sebagai Tuhan kita. Nah, makanya secara singkat saya mau menyampaikan proses inkarnasinya, bahwa ternyata pola pikirnya manusia berbalik atau terbalik dengan apa yang terjadi sesungguhnya, menjadi pola kehendak Tuhan. Mari kita lihat di Perjanjian Baru Matius pasal yang pertama, ini lembar pertama di Perjanjian Baru, Matius pasal yang pertama. Kita melihat di berita Natalnya. Matius 1 ayat 18 dan seterusnya. Nanti keluargaku bisa membandingkan, di sana ada Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan yang ke-7, atau terus dibaca berikutnya, atau lebih tepatnya sebenarnya ketika malaikat Gabriel berbicara kepada Maria. Nah, ini Matius menuliskan karena Matius orang Lewi, orang Yahudi, menuliskannya untuk kaum Ibrani, mengambil pandangan dari sisi
laki-laki atau pria, yaitu Yusuf. Saya membacakan ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu, ini Maria yang dimaksud, anak darah itu, anak gadis itu, akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Garis bawahi di sini. Mengandung anak laki-laki dan akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, prosesnya mari kita bandingkan dengan Lukas. Lukas yang pertama, pemberitaan yang pertama tentang kelahiran Tuhan Yesus. Ayat 30. Lukas 1 ayat 30. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, ini prosesnya, keluargaku, mau diperhatikan baik-baik supaya kita tidak gagal paham apakah kita itu menyembah manusia menjadi Tuhan. Ini proses yang terbalik dari apa yang kita pikirkan atau kebanyakan orang menuduh kita. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus, yang akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tata Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut Kudus, anak Allah. Jadi sebutan Yesus sebagai anak Allah ini bukan karang-karangan manusia, bukan karang-karangannya Maria. Dan konsep ini bukan konsep lahiriah kita yang sudah diliputi dosa sehingga pikiran kita tidak jernih. Begitu mendengar kata anak, itu kita membayangkan ada yang menikah, Pak Yosef dan Bu Elva menikah, lalu kalau dikarunia anak, ya itu anaknya Pak Yosef dan Bu Elva. Nah, ini konsepnya manusia. Jadi ketika ada anak Allah, pikirnya adalah Allah menikah dengan Maria lalu menghasilkan anak, yaitu Yesus. Tidak. Kalau kita membaca lengkap di sini kita sudah tahu bahwa Maria, bahkan teman-teman Katolik sangat meyakini bahwa Bunda Maria tetaplah perawan. Ya, kita tidak boleh mengganggu-gugat keyakinan teman-teman Katolik kita seperti ini, tetapi ini untuk meneguhkan bahwa tidak ada campur tangan suami atau laki-laki untuk penjelmaan Yesus Tuhan sebagai menjadi manusia. Alkitab menuliskan bahwa Roh Kudus yang menaungi Maria. Atas kuasa Roh Kudus, maka Maria hamil, dan karena kehamilannya adalah kehamilan yang supranatural karena Tuhan yang menghendaki, karena dinaungi Tuhan, bukan berarti Tuhan menghamili Maria, bukan seperti itu, keluargaku, bukan seperti itu. Tapi oleh karena kuasa Tuhan, nanti silakan jawab, apakah Tuhan yang Maha Kuasa tidak mampu menggunakan Maria sebagai ciptaannya untuk menghadirkan pribadinya ke dunia? Pasti jawabannya sangat bisa, sangat bisa. Lalu Maria oleh karena kuasa Roh Kudus, dinaungi oleh kuasa Roh Kudus, dia hamil. Tidaklah mudah bagi Tuhan, karena dari tanah saja bisa menjadi manusia. Dari saya menyebutnya tidak pas. Dari tulangnya Adam jadi ambil apa? Sebuah tulang diliputi dengan daging jadi manusia. Masa Tuhan tidak mampu proses penjelmaannya melalui yang sangat-sangat manusiawi, sehingga Tuhan memilih kata anak Allah. Artinya Allah yang memprakarsai semuanya. Ide itu ide Allah, bukan Maria. Allah yang bekerja, semuanya bersumber dari Allah. Dan itu bukan dilahirkan oleh karena keinginan laki-laki kepada wanita, tapi oleh karena Roh Kudus. Maria, anak gadis yang belum bersuami, tapi oleh karena Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus dia dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk menjadi cara penjelmaan inkarnasi Yesus.
Nah, proses pemikirannya mulai dibalik. Allah yang turun menjadi manusia. Sedangkan orang berpikir manusia dengan segala kehebatannya, manusia Yesus dengan segala kehebatannya, lalu memikat hati kita, lalu kita sepakat untuk menjadikannya dia Tuhan. Berbeda ya. Manusia diangkat menjadi Tuhan, tetapi yang terjadi adalah Tuhan yang berkuasa, Sang Pencipta, karena kasihnya kepada manusia, karena mau berbicara kepada manusia untuk bisa merasakan apa yang dialami oleh manusia, dia memilih meninggalkan segalanya menjadi manusia. Tapi tidak dalam bentuk mak bedunduk, ujuk-ujuk langsung jadi deng Tuhan Yesus datang, tidak. Itu bukan manusiawi, bukan alami. Dia harus mengalami keseluruhannya. Dia harus mengalami keseluruhannya. Semenjak menghirup udara pertama, itulah kehidupan manusia, dan Yesus mengalaminya sampai pada titik kematiannya. Yesus mengalami apa yang dialami oleh manusia. Itulah yang digarisbawahi oleh Matius tadi. Allah yang bersama dengan kita, Allah yang tinggal bersama dengan kita, Allah yang merasakan segala sesuatu yang kita rasakan. Baik, saya akan meringkas ini perenungan kita supaya di bulan Desember ini kita bisa belajar, iman kita teguh, dan kita tetap mengalami sukacita meskipun iman kita masih sulit untuk diterima. Yesus bukan manusia super yang kita anggap menjadi Tuhan, tidak. Tapi Yesus adalah Tuhan dalam kekekalannya yang memilih untuk menjadi manusia. Jadi manusia. Karena dia Allah, karena dia datang dari Allah, maka dikatakan sebagai anak Allah. Apakah kita mentuhankan manusia? Pertanyaan yang sama adalah, apakah Tuhan bisa menyatakan dirinya dalam bentuk api? Bisa. Kapan peristiwanya? Yaitu saat Tuhan mau berbicara kepada Nabi Musa. Pertanyaan saya adalah, apakah Musa menyembah api sebagai Tuhan? Apakah kita mengangkat api menjadi Tuhan? Tidak. Tuhan menggunakan cara menjadi api, penampakannya. Api kompor, api lilin, bukan Tuhan. Hanya pada saat itu Tuhan memilih cara menunjukkan diri melalui kobaran api. Musa tidak pernah mengangkat api sebagai dewa, sebagai Allah. Tapi Allah memilih penampakan dirinya melalui api. Bisa enggak? Sangat bisa. Kalau begitu pertanyaan yang berikutnya adalah, bisa enggak Tuhan menyatakan dirinya menjadi manusia? Sangat bisa. Wong malaikat saja bisa. Malaikat yang diciptakan Tuhan saja bisa kalau Tuhan inginkan menjadi manusia. Menjadi manusia. Sangat bisa. Apalagi Sang Pencipta. Sangat bisa. Tentu nanti akan bersambung. Tujuannya apa sampai Tuhan repot seperti itu? Tapi malam hari ini kita boleh merenungkan bahwa kita memiliki Tuhan yang rela bersama dengan kita, yang rela menjadi manusia. Tuhan yang Immanuel. Bukan manusia yang kita angkat menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang mau mengerti, merasakan betul apa yang dirasakan kita sebagai manusia, lalu mengambil keseluruhannya, mengambil segala penderitaannya di atas kayu salib, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya sudah mengalami kebebasan. Memang betul kita masih diizinkan Tuhan di dunia untuk mengalami namanya panas teriknya matahari, dinginnya udara. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah lepas dari kita, karena Yesus yang kita peringati atau kita rayakan kedatangannya di bulan Desember adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan, sekarang tiba saatnya kita akan bersama-sama menaikkan setiap doa syafaat kita yang nanti akan dipimpin oleh Ibu Monica. Untuk mempersiapkannya, kita akan menyanyikan nomor 66, Jiwaku Terbuka Untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka
ungkapkan semua yang terselubung, supaya ku layani hadapan-Mu, Tuhan. Ya Allah Bapa, terima kasih karena sampai saat ini masih ada penyertaan-Mu, mujizat-Mu, dan juga kasih-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami saat ini Tuhan mau menaikkan doa kami khusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, yang pada hari ini melaksanakan pesta rakyat, yaitu pemilihan kepala daerah setempat di banyak wilayah di Indonesia ini Tuhan. Biarlah apa yang diselenggarakan hari ini boleh menjadi bagian sukacita dari rakyat bangsa kami, dan setiap orang boleh menikmatinya dengan tetap patuh pada protokol kesehatan. Dan kami juga terus berdoa untuk hasil yang akan diperoleh dari pilkada ini, supaya semuanya boleh menerima dengan lapang dada, dan juga semuanya boleh meyakini bahwa ini semua adalah pilihan dan menjadi bagian dari kehendak-Mu Tuhan. Kami terus merindukan keamanan dan kestabilan bangsa kami pasca pilkada maupun ketika bangsa kami masih terus berjuang melawan pandemi ini. Engkau juga memberkati setiap aparat, baik itu kesehatan, keamanan, TNI, Polri. Biarlah Engkau sendiri yang menolong mereka, memberkati supaya mereka semua menjadi bagian yang terus menolong rakyat bangsa kami untuk tetap mematuhi aturan-aturan yang ada dan bisa tetap mendapatkan berkat dan sukacita yang dari Engkau beserta dengan keluarga mereka. Kami juga terus berdoa untuk persiapan vaksin yang akan dilakukan oleh pemerintah bangsa kami. Biarlah itu boleh menjadi bagian ketika kami mau juga berjuang untuk melawan pandemi ini, dan biarlah kami semua boleh dengan tenang dan sabar untuk menanti waktu yang tepat sesuai dengan waktu-Mu saja Tuhan. Kami berdoa untuk bencana-bencana alam yang mulai terjadi khususnya di tanah air kami. Ada banyak hal yang sudah kami dengar yang harus dialami saudara-saudara kami. Engkau berkati Tuhan, baik itu mereka yang ada di kawasan gunung berapi, mereka yang mengalami tanah longsor maupun banjir. Engkau sendiri yang menolong mereka Tuhan. Biarlah sukacita-Mu tetap ada dalam hati mereka, dan biarlah segala keadaan yang harus mereka lalui di akhir tahun ini dengan bencana alam boleh menjadi bagian berkat ketika mereka melihat kuasa-Mu yang besar. Dalam segala masalah dan tantangan yang mereka hadapi, mereka tetap ada dalam penyertaan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi bencana alam. Biarlah Engkau sendiri yang menolong setiap orang yang menjadi bagian garda terdepan untuk bisa menolong bencana ini, menolong rakyat yang terkena bencana. Biarlah Engkau sendiri yang berkati mereka Tuhan. Kami terus merindukan juga untuk seluruh jemaat GPI Kedung Ungaran ada dalam perlindungan dan kasih setia Tuhan, dan terutama ketika gereja kami saat ini sedang mempersiapkan untuk acara Natal di bulan Desember ini. Engkau berkati kami juga Tuhan, supaya kami tetap mempersiapkannya dengan penuh sukacita, dengan tenang, dan juga tetap mematuhi aturan yang ada. Biarlah semua rangkaian acara yang dilakukan oleh gereja kami boleh menjadi berkat dan bisa menjadi bagian sukacita kami, meskipun kami melakukannya dengan cara yang istimewa tahun ini Tuhan. Kami menyerahkan semuanya dalam tangan kasih setia-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.